Perkenalkan, nama saya Samuel Batara Namatemunte. Pada saat ini saya akan mendemokan aplikasi client server menggunakan protokol UDP dan diimplementasikan dengan bahasa pemrograman Python. Oke, aplikasi yang digunakan saat ini sangat sederhana. Jadi klien akan menerima masukan melalui keyboard dan kemudian mengirim ke server, dan kemudian server akan melakukan perubahan terhadap data yang dikirim dengan mengganti seluruh alfabet menjadi uppercase, dan kemudian mengirimkan data kembali ke klien, dan selanjutnya klien akan menampilkannya di screen. Oke, jadi di sini sudah ada dua file, UDP client dan UDP server. Pertama, saya akan menjelaskan program untuk UDP client. Yang pertama, saya mengimport seluruh metode ataupun variabel dari modul socket. Dan kemudian, pertama saya menggunakan metode getHostName, dan saya kasih nilainya untuk host. Dan kemudian server portnya itu saya set 105. Dan kemudian di sini saya membuat socket, objek socket dengan dua parameter. Yang pertama itu AF_init dan sock_dgram. Untuk AF init, dia merupakan address family yang digunakan untuk mendesain tipe address socket untuk dapat berkomunikasi dengan IP address, dan kemudian sock_dgram merupakan connection mesh protocols yang pada umumnya merupakan UDP. Kemudian klien kita akan menerima masukan, dan akan nge-print input lowercase syntaxis terlebih dahulu nantinya, dan kemudian akan mengirim ke server menggunakan metode send_to, yang terlebih dahulu message-nya di encode, yang dimana dari tipe string menjadi tipe byte. Dan kemudian parameter kedua yaitu berupa tuple. Yang pertama host, elemen pertama tuple itu host, dan kedua server port. Dan setelah itu klien akan menerima balasan dari server di sini dengan modified message dan server address. Modified message, dia akan menerima message yang telah diubah dalam bentuk bytes yang dimana telah di-encode, dan server port address-nya berupa tuple. Elemen pertama merupakan IP address dan elemen kedua merupakan server port. Untuk menerima reply dari server, saya menggunakan response dengan parameter di sini saya menerima 100 bytes. Dan kemudian untuk menampilkan pesan dari di reply dari server, kita akan mendecode terlebih dahulu, di mana yang tadinya tipenya byte nanti akan kembali ke tipe string gitu, sehingga nanti seluruh karakter yang berupa alfabet akan diubah menjadi uppercase. Dan selanjutnya client socketnya itu akan di close menggunakan metode close. Oke. Selanjutnya file UDP server. Sama seperti UDP client, terlebih dahulu saya mengimport seluruh variabel ataupun metode dari modul socket, dan kemudian server portnya saya set 105. Dan di sini saya menggunakan server port yang sama agar dapat server dan klien ini dapat berkomunikasi. Kemudian saya membuat objek socket sama dengan parameter AF_init dan sock_dgram. Kemudian di sini saya menggunakan procedure bin. Procedure bin ini dia menerima masukan berupa tuple. Yang pertama itu berupa IP address dan kemudian server portnya. IP address komputer saya itu menggunakan IP address yang dinamis, di mana itu IP-nya 192.168.100.139. Jika IP address komputer teman-teman tidak diketahui,
ataupun ya kita nggak tahu, ini bisa dikosongin aja menggunakan dikosongin aja dengan tetap dengan tipe string. Dan selanjutnya ketika tidak ada error, program ini akan print the server is ready to receive pada screen kita nantinya. Dan kemudian sebagaimana server yang akan aktif selama 24 jam full, di sini saya membuat while one ini sama artinya seperti while true. Dan kemudian pertama server akan menerima message dari klien, di mana message-nya ini di sini masih dalam bentuk encode, dan client address-nya ini berupa tuple yang dimana isinya IP address dan server port. Dan kemudian modified message, terlebih dahulu message-nya ini di decode dan kemudian menggunakan prosedur uppercase sehingga mengubah seluruh alfabet menjadi uppercase. Dan kemudian dia akan mengirim dengan metode send-to, yang dimana hasil modify message-nya tadi terlebih dahulu di encode lagi dengan client address-nya. Tetap sama, send-to yang ada di server dan send-to yang ada di client, dia itu menggunakan parameter yang sama, hanya dalam penampakannya aja yang berbeda. Tapi client address-nya ini tetap sama, dia tipenya tuple. Elemen pertama itu IP address dan elemen kedua itu server port. Oke. Untuk melakukan untuk menghubungkan mereka, terlebih dahulu kita itu hidupkan si server. Oke, di sini servernya udah siap menerima pesan, di mana dia mendapatkan pesan di server is ready to receive. Oke, selanjutnya pada UDP client kita run juga. Di sini di screen kita sudah ada tulisan input lowercase sentences, dan saya akan ngasih inputan berupa nama dan 5 anggota kelompok. Terlebih dahulu saya copy. Oke, di sini sudah ada masukan, di mana kliennya udah membaca masukan dari keyboard dan kemudian kita kirim ke server. Oke, di sini bisa dilihat tadi masukannya itu masukannya sama, namun tidak dalam bentuk semuanya uppercase. Jadi ada beberapa yang lowercase, dan kemudian servernya mereply dengan data yang telah diubah menjadi uppercase semuanya. Jadi di sini, dan kemudian kliennya akan close. Namun pada program ini si servernya tetap akan hidup 24 jam sebelum kita tutup. Jadi di sini server is ready to receive walaupun si kliennya sudah tidak aktif. Oke, servernya kita tutup. Oke, saya rasa ini merupakan demo untuk aplikasi client server untuk protokol UDP. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Perkenalkan, nama saya Jeremy Edward Wijaya, dan di sini saya akan membahas mengenai socket programming dengan menggunakan protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, di sini ada server TCP dan client TCP, di mana codingannya ini diambil dari codingan yang terdapat di PPT dan sudah dimodifikasi sedikit. Nah, sebelum saya menjelaskan, mungkin saya akan melakukan run terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan membangun si servernya terlebih dahulu. Ya, the server is ready to receive. Ini untuk hasilnya atau outputnya bisa dilihat pada terminal di bawah. Lalu untuk client, ya, di sini sudah muncul ya nama dan NIM kelompok saya. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan bahwa server ini kan penyedia layanan. Lalu klien ini yang nanti akan meminta layanan ke server. Nah, dalam kasus ini
saya membangun satu server dan satu klien yang seharusnya server bisa menyediakan layanan untuk beberapa klien, cuman untuk contoh pada kali ini hanya cukup satu klien saja. Nah, yang pertama untuk server pada baris pertama di sini kita menggunakan library socket. Jadi untuk mengimport library-nya dan mengambil semua metode atau fungsi yang ada, kita menggunakan from socket import start atau import all. Nah, kemudian pada baris kedua di sini ada server port 12.000. Jadi di sini saya akan menggunakan port 12.000 untuk nanti akan dihubungkan dengan host. Nah, lalu pada baris yang ketiga di sini kita akan membuat soket yang baru dengan cara soket dalam kurung ifinet, sockstream. Nah, nanti soket yang baru ini akan disimpan di dalam server soket. Nah, ini maksudnya apa? ifinet itu maksudnya adalah address family, yang mana nanti kita gunakan adalah IPv4. Lalu untuk sockstream sendiri, sockstream ini artinya kita akan menggunakan protokol TCP. Ini nanti semuanya akan disimpan ke dalam server socket. Nah, lalu pada baris yang keempat, untuk method bind sendiri dia akan menghubungkan host dengan port, di mana parameternya adalah get hostname. Jadi nanti dia akan mendapatkan nama host, yang mana itu string. Lalu yang kedua, parameter kedua adalah server port, yaitu server port tadi yang sudah kita inisialisasi adalah 12.000. Jadi dia akan menghubungkan si host ini dengan port 12.000. Lalu pada baris yang kelima ada listen, server socket.listen1. Ini artinya apa? Ini artinya adalah dia akan mengatur server itu ke listen mode, atau ketika dalam kondisi pasif, si server ini nanti dia akan menunggu klien yang akan menghubungkan ke dirinya sendiri. Jadi dia akan menunggu hingga ada klien yang terhubung dengan TCP server ini. Nah, setelah 5 baris tadi sudah dieksekusi, barulah kita akan mengeprint the server is ready to receive. Nah, lalu untuk TCP client sendiri, dia sama kondisinya, dia akan mengimport, server portnya juga sama. Untuk pembuatan soketnya pun juga sama. Di sini saya menggunakan client socket, variable client socket. Nah, ini baru ketika dia menghubungkan client socket.connect get hostname server port. Jadi dengan menggunakan port yang sama nanti si klien akan terhubung dengan server. Nah, itu untuk basicnya. Nah, lalu bagaimana output ini bisa dikeluarkan? Ada nama dan name yang di bawah. Oke, jadi untuk klien sendiri, nanti klien akan menginisialisasi sentence. Di sini saya membuat nama dan name Samuel. Lalu nanti si client socket dia akan mengirimkan sentence tadi. Dia akan mengirimkan sentence yang ada di atas ini. Tetapi ingat, karena pengiriman ini harus menggunakan bytes, jadi kita harus mengencode terlebih dahulu. Jadi dalam mengirimkan dari client ke server, dia tidak bisa dalam bentuk string. Dia tidak bisa dalam bentuk sentence seperti ini. String langsung begini tidak bisa. Jadi kita harus mengubahnya ke dalam bentuk bytes terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan encode. Oh iya, objek dari server dan klien ini adalah kita akan mengubah string ini menjadi karakter kapital, seperti yang ada di bawah sini ya. Dia akan mengubah menjadi karakter kapital atau huruf besar. Nah, setelah dikirim ke server, nanti si server ini akan melakukan looping while true connection socket address server socket accept. Jadi dia akan membangun koneksi dengan klien ya. Tadi kan yang pertama klien sendiri dia akan mengkonekkan. Lalu si server dia akan membangun koneksi dengan klien. Jadi dia akan mengaccept, menyetujui apa yang diminta oleh klien. Nah, setelah itu tadi klien juga sudah mengirimkan sentence yang berupa bytes.
Nah, nanti sentence ini akan di-receive. Jadi connection socket .receive RECV ini artinya receive. 1024 ini artinya adalah batas maksimal bytes dari sentence tadi. Nah, tadi kan di encode. Tadi sudah di encode. Nah, kemudian dari bytes tadi akan di decode menjadi string kembali. Jadi, dia nanti akan mendapatkan data dari klien. Jadi, pada baris ke-10 ini, dia akan mendapatkan data dari klien maksimal 1024 bytes dan kemudian akan melakukan decode. Nah, setelah itu, kita harus mengingat objek dari si klien dan servernya adalah mengubah sentence tersebut menjadi huruf kapital. Nah, maka di sini ada variabel capitalized sentence, di mana sentence yang sudah didapatkan tadi di sini pada baris ke-10 nanti akan diubah menjadi huruf kapital dengan menggunakan metode upper. Nah, kemudian pada baris yang ke-12 ini, si connection socket tadi akan mengirimkan capitalized sentence yang sudah di kapital tadi, lalu kemudian di encode juga. Jadi, capitalized sentence ini akan di encode terlebih dahulu menjadi bytes, lalu baru dikirimkan ke klien. Lalu kita lihat pada klien. Jadi di sini ada modified sentence, ada variabel modified sentence, dia adalah bytes. Lalu client socket.receive 1024. Jadi dia akan menerima sentence yang tadi sudah diubah menjadi kapital, atau dia akan menerima capitalized sentence. Dan kemudian print from server modified sentence.decode. Nah, jadi dari bytes tadi akan diubah kembali menjadi string dengan menggunakan metode decode ini. Nah, setelah itu di sini client socket.close jika ada interupsi atau shutdown. Di sini juga untuk server sendiri ada connection socket.close. Nah, di sini di server sendiri dia menggunakan looping forever selama tidak ada interupsi atau kill proses dari si user sendiri. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai TCP atau protokol TCP. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam presentasi kami. Terima kasih telah menonton video dari kami.